Kemaya itu. Kecil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencong Aceh yang merupakan budaya Aceh. Wa mulai Allah dengan bismillahnya dina. Pertunjukan yang cukup bagus pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan hormat kami mempersilahkan untuk sama-sama kita menuju ke ruang sekretariat. Mau foto-foto dulu di sini? Foto dulu. Yang kami lima kepala dusun di dalam wilayah Kampung yang Bangkut, Bapak Kepala Dusun. Di sini dapat kami sampaikan ada beberapa hal yang telah kami terima, kemudian binaan dari program PNKM tersebut. Kemudian ada juga di sini kami dapat kami sampaikan di sini nantinya mungkin lebih banyak yang lebih tahu, jadi yaitu pelaksana. Kemudian di sini juga memiliki situs Purbakala, merupakan
kuburan situs kuburan Purba Kalam. Di sini ada 3 titik yang sudah dibuka, itu ada 2 titik. Kemudian satu lagi kemungkinan harapan kami yaitu menjadi satu objek wisata juga, yaitu kapal KPLT yang saat ini bukan ini kapal KP ini PLTD, ini PLTD, ada satu lagi nanti KPLT. Nanti kami mengharapkan Bapak Ibu bisa ikut dengan kami, kita akan melihat lokasi tersebut yang mudah-mudahan maupun kepala dusun yang di sini disebut kecil, wakil dari Kepala Dinas Provinsi dan bapak dari wakil Kepala Dinas Kota Bandung. Program-program yang telah dikerjakan oleh masyarakat kampung wisata ini sejak tadi masuk diterima oleh kelompok terhadap pembentukan kelompoknya, terhadap kegiatan kepariwisataan maupun terhadap dampak ekonomi maupun ketenagakerjaan yang ada di kampung wisata. Sekarang ini memasuki tahun yang keempat dan salah satu contohnya adalah Banda Aceh. Dari jumlah desa keseluruhannya kurang lebih 180 desa, ternyata yang lolos 30 besar, termasuk diantaranya kampung wisata ini. Untuk Indonesia. Dari 30. Nah, kita sekarang sedang untuk men-shortlist lagi yang masuk 10 besar. Nah, kalau Bu Irma tahu, karena Bu Irma selalu setiap tahun datang di acara 10 besar akan dibawa oleh Kementerian Pariwisata jalan-jalan ke Bali. Tapi pengurusnya saja. Berapa orang semuanya juga. Ya, kita bersyukur Pak bisa. Ya, bangga. Seperti ini perjuangan Bu Irma untuk menyelenggarakan wisata wisata ya. Kayaknya mau bergeser kemari kayaknya. Belum. Sudah ada kafenya juga ada, dan sekarang masih dikasih sekretariat di sini. Jadi kayaknya pertumbuhannya itu produktif dan positif. Nah, tinggal mungkin kegiatannya perlu ditingkatkan sehingga tamu-tamu yang berkunjung di sini itu walaupun panas, tapi nggak sebentar, bisa agak lama gitu ya. Bisa agak lama, diceritain mereka yang bagus, dapat cerita yang menarik, sehingga yang diceritain Bapak tadi sehingga bisa menjadi 30 besar, bisa menjadi finalis. Mudah-mudahan sebagaimana Pak Bakti tadi katakan, mudah-mudahan bisa masuk 10 besar. Amin. Amin. Nah, tentu dengan keberadaan daya tarik wisata sebagai peninggalan musibah tsunami dulu, LTD kapal apung 1, tentu melalui PMPM Mandiri Pariwisata, yaitu mengembangkan desa wisata ini, tentu ada beberapa hal yang nanti kita akan tanyakan. Seberapa besar sih dampaknya dari PMPM yang dulu menjadi programnya Pak Bakti, waktu Pak Bakti masih menjadi direktur pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu ada hal-hal yang lain, kriteria yang akan kita tanyakan. Misalnya saja nanti berapa sih usaha pariwisata yang bisa tumbuh di sini, yang mengambil manfaat di sini, misalnya yang menjual makanan, yang menyewakan sepeda misalnya, yang usaha di homestay atau usaha-usaha lainnya. Juga mungkin berapa tenaga kerja yang bisa terserap dengan adanya daya tarik wisata ini. Nah, ini tentunya yang kita harapkan adalah, kalau tahun kemarin misalnya berapa jenis desa usaha pariwisata, semakin tahun semakin banyak. Begitu juga misalnya kelompok masyarakat yang berusaha Harian Bisnis Indonesia, dan sekarang saya mendirikan usaha sendiri, portal berita wisata. Nah, tentunya dari saya adalah bagaimana sebuah
kampung wisata ini, apalagi dengan nama besar Aceh dan pengalaman tsunami yang membawa berkah, itu bisa tetap menjaga agar masyarakat sejahtera. Jadi kita jangan terlena dengan negara-negara donor, dengan bantuan KMP mandiri, dengan segala macam, tapi bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk kreativitas, ya, untuk kreativitasnya dan motivasinya yang harus selalu terus dijaga. Keberhasilan desa wisata selama saya 9 tahun bergerak ke seluruh dunia maupun ke dalam negeri itu 3 unsur. Selalu koordinasi antara pemerintah, swasta dan media. Nah, media sosial sekarang Ya pasti didukung, Pak. Bisa ke Bali ya. Bisa ke Bali. Pokoknya yang udah ke Bali nggak boleh begini, Pak. Ya, Pak. Dukungnya, oh. Biar ini yang ketua kelompoknya, udah biji. Pokoknya yang udah biji ke Bali nggak boleh begini. Oh, jangan. Ini aja saya ikut. Ikut. Jadi itu observasi kapal itu gimana tuh? Udah ada planning, udah ada marketnya, perhubungan, Mulai dari Ursus. Orsus. Udah dibebaskan 2015. Apa yang akan kita buat kan? Semuanya udah siap, tinggal kita tunggu dananya. Apa disetujui dananya di Ursus? Dari juga sekitar 1,2 miliar. Kemudian Alhamdulillah ya. itu yang di dalam Pak, di dalam geladak itu juga tahun ini Pak, dalam geladak kapal tuh itu dibuat ruang pamer. Ruang Pak, ya ada. Dua lantai dibuat, nanti ada ruang pamer, museum. Tapi museumnya tidak sama seperti di museum tsunami. Berbeda dia. Ini khusus menyangkut dengan Kutai Diapung. Perjalanan Pak. Di samping itu juga ada yang tidak dalam bentuk usaha. Apa? Ada apa tadi? Ada kesenian. Oh, kesenian. Terus satu lagi debus. Itu usaha juga, Pak. Ya, awal di tahun ini kita sudah membebaskan kapal itu ya. Kapal KPLP itu melalui uang dana dari BPK Kota Banda Aceh. Dan di kapal KPLP itu juga kita sudah membuat DID-nya, DID perencanaan untuk konsep lebih bagus ke depan. Dan itu direncanakan kita sudah usulkan melalui pemerintah untuk di tahun 2015 itu dibuat secara ya komprehensif lah ya, supaya juga menjadi situs kedua di Sungai Belanjut ini. Setelah PLT Diapung, kemudian ada kapal KPLP di samping juga di Lampulo ya, rumah di atas kapal ya. Ada dana Ursus ya? Iya, kita mencoba mengajukan tentunya nantinya dilihat skala prioritas. Tapi kita berharap itu bisa ditampung di 2012, baik itu mungkin dari melalui kota maupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dan itu sudah pernah kita hadiri rapat pada saat asistensi dana Ursus di provinsi. Raja Aceh, Bu. Ini permaisuri sama selirnya. Ininya penjaganya. Ya, yang pakai kalung misalnya. Oh, sini Ya, Pak, ya. Pak ini sini Pak. Ya. Karya muda. Kita lagi gimana? jarang orang kesini karena nggak ada. Nah ini Belum. Oh bagus nih. ya Bu, nanti kita
Coba tunggu keluar. Ya. Kepalanya keluar biar. Ya, kepala. Ya, thank you. Yang Jokowi akan besar. Ya, itu Bapak juga ambil nanti itu, Pak. Ambil Saya itu. yakin dapat. Janji panas hari ini kok. Panas hari ini. Padahal panas. Dede. Oke, dah. Sini sebelah sini. Ya, kalau saya amati perkembangannya dalam 4 tahun terakhir, memang kelihatan bahwa masyarakat di sini yang nomor 1 adalah kesadaran tentang pariwisata itu sudah baik, ya, sudah baik. Artinya ketika wisatawan datang, mereka penyambutannya itu baik. Itu yang pertama. Kedua, dari segi kehangatan, ya, kehangatan welcoming guest, menyambut tamu, itu tampak sekali. Dan itu saya amati tidak hanya di Aceh, artinya tempat-tempat pariwisata, spontanitas dari masyarakat adalah ukuran yang pertama. Ketiga, dari segi pemberdayaan masyarakat, bahwa masyarakat sudah bisa mengambil manfaat keberadaan daripada PLTD Apung yang ada di desa ini. Nah, ini kan artinya masyarakat sudah memahami bahwa pariwisata itu adalah salah satu lapangan kerja yang bisa dia pilih untuk kehidupan. Itu yang kedua. Ketiga, manajemennya kawasan sudah mulai kelihatan. Itu yang ketiga. Dan keempat, ini saya terkejut nih. Saya udah berkali-kali ke daerah ini, baru sekarang terbuka wawasan dari masyarakat sini untuk mengembangkan ini kapal ada yang di sini, ada 2 lagi menjadi tujuan wisata. Nah, ini sangat bagus sekali bahwa ini ada beberapa kapal dalam satu desa yang bisa dibikin paket kunjungan tidak hanya di PLTD Apung, tapi di sini juga, sehingga nanti wisatawan di samping dia berkunjung ke Apung bisa juga merambah ke tempat ini. Artinya apa? Masyarakat yang ada di sini dia juga harus disiapkan untuk menerima wisatawan, dan dia harus dapat manfaat daripada wisatawan. Jualan apa yang merupakan jualan apa yang merupakan produksi dari Aceh, apa itu makanan, apa itu cenderamata, apa itu pakaian, ya bisa diadakan di sini, sehingga kayak dari daerah lain masyarakat tuh kayak ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya tergantung pada suami, dia bisa menghasilkan uang. Nah, dari saya selaku juri yang mengamati, peluang untuk masuk 10 besar menurut saya tidak kecil. Tentunya saya harus banding dengan daerah lain. Saya sudah pergi ke 5 provinsi, ya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Kalimantan Barat, kemudian ke Aceh. Nah, ini saya lusa akan pergi lagi ke Sulawesi Utara. Nah, dan kecerdasan yang seperti ini sebenarnya yang amat dibutuhkan di dalam mengembangkan pariwisata lokal. Dan yang bisa mengembangkan sebenarnya rakyat, memfasilitasi, mendorong. Tapi kalau rakyat nggak mampu, nggak bisa. Majunya Borobudur, tempat dekat Borobudur, majunya Jogja, karena rakyat bergerak. Majunya Bali, rakyatnya bergerak.